Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai al-dakhil fil tafsir, khususnya mengenai al-asl dan al-dakhil dalam tafsir Al-Quran. Pada pembahasan ini kita akan memahami pengertian al-asl, al-dakhil, contoh-contohnya, apa saja yang termasuk di dalamnya, serta bagaimana penggunaannya dalam metodologi penelitian tafsir modern, seperti semiotika, semantika, dan hermeneutika. Materi ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu ini membantu kita memahami bagaimana sebuah tafsir dapat dianggap kuat, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian al-asl dan al-dakhil. Pertama, al-asl adalah sumber utama dan asli dalam penafsiran Al-Quran. Artinya, sumber tersebut memang memiliki dasar yang kuat dan langsung berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan al-dakhil adalah unsur tambahan yang masuk dalam penafsiran, tetapi bukan sumber utama. Unsur ini hanya bersifat membantu dan harus disaring secara kritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa al-asl menjadi fondasi utama tafsir, sedangkan al-dakhil hanya sebagai pendukung. Adapun contoh dari al-asl itu ialah Al-Quran itu sendiri, hadis sahih, asbabun nuzul, bahasa Arab, serta pemahaman para sahabat. Karena sumber-sumber tersebut dekat dengan wahyu dan memiliki dasar yang kuat, maka ia dijadikan rujukan utama dalam tafsir. Sedangkan contoh al-dakhil adalah seperti kisah Israiliyat, pendapat filsafat asing, budaya yang tidak relevan, serta spekulasi tanpa dalil yang jelas. Kalau digunakan tanpa seleksi, hal-hal seperti ini bisa menyebabkan penyimpangan tafsir. Selanjutnya, apa sih yang termasuk dalam al-asl? Nah, jadi yang termasuk dalam al-asl diantaranya Al-Quran, hadis sahih, asbabun nuzul, bahasa Arab, qiraat mutawatir, serta pemahaman sahabat dan tabi'in. Semua unsur ini memiliki hubungan langsung dengan proses turunnya wahyu dan pemahaman awal terhadap Al-Quran. Karena itu, al-asl dianggap sebagai sumber paling otentik dalam penafsiran. Lalu, apa sih yang termasuk pada al-dakhil? Adapun yang termasuk al-dakhil adalah Israiliyat, riwayat lemah, filsafat asing, adat atau budaya yang tidak sesuai, dan spekulasi yang tidak memiliki dasar syariat. Al-dakhil sebenarnya tidak sepenuhnya salah, namun tidak boleh dijadikan sumber utama tafsir. Maka penggunaannya harus benar-benar dikaji dan disaring secara ilmiah. Adapun perbedaan antara al-asl dan al-dakhil terletak pada kedudukannya. Al-asl bersifat pokok dan menjadi landasan utama tafsir, sedangkan al-dakhil hanya sebagai tambahan atau pendukung. Dari segi sumber, al-asl berasal dari sumber yang autentik, sedangkan al-dakhil berasal dari unsur luar yang kadang belum tentu valid. Menurut saya, membedakan al-asl dan al-dakhil sangat penting dalam metodologi tafsir modern, terutama agar tafsir tetap terjaga keasliannya dan tidak tercampur dengan ideologi opini yang tidak sesuai. Kedua, penelitian tafsir menjadi lebih sistematik dan ilmiah. Ketiga, agar mufasir tidak terlalu subjektif dalam memahami ayat. Dan yang terakhir, pemisahan ini membantu kita memanfaatkan ilmu modern tanpa menghilangkan sumber utama Islam. Selanjutnya adalah penggunaannya dalam metodologi tafsir modern. Dalam semiotika, al-asl digunakan sebagai makna utama dari teks Al-Quran, sedangkan teori semiotika modern hanya menjadi alat bantu analisis. Dalam semantika, makna kata dalam bahasa Arab tetap menjadi dasar utama, lalu teori semantika digunakan untuk memperjelas makna tersebut. Sedangkan dalam hermeneutika, konteks sejarah dan tujuan wahyu tetap dijadikan dasar, sementara teori hermeneutika dipakai untuk memahami hubungan teks dengan kondisi masa kini. Jadi, metodologi boleh digunakan untuk tidak boleh menggantikan al-asl sebagai sumber utama. Adapun kesimpulan dari penjelasan ini ialah al-asl adalah sumber utama dalam tafsir yang harus diutamakan karena bersifat autentik dan kuat, sedangkan al-dakhil hanyalah unsur tambahan yang perlu disaring secara kritis. Sementara itu, metodologi pembelajaran seperti semantika dan hermeneutika dapat membantu penelitian tafsir, tetapi penggunaannya harus tetap berada di bawah prinsip-prinsip al-asl. Dengan begitu, tafsir Al-Quran tetap relevan, ilmiah,